Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga semua anak-anak ustazah hari ini dalam keadaan sehat ya, insyaallah. Dalam keadaan siap mulai belajar, dalam keadaan tetap fokus dan tetap semangat ya anak-anak ya. Harus tetap semangat walaupun kita masih di dalam daring. Nah, baiklah anak-anak ustazah, jangan lupa pengumpulan tugas hari ini ya, paling lambat jam 12 ya anak-anak ustazah ingatkan, baru ada beberapa orang, masih banyak yang belum, masih ustazah tunggu ya sampai hari ini jam 12 siang. Anak-anak ustazah, untuk materi hari ini kita masuk ke menghitung titik impas atau break even point. Nah, pengertian break even point. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu break even point. Nah, analisis BIP atau break even point merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas ya anak-anak ustazah, yang artinya suatu usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, anak-anak ustazah, suatu usaha dikatakan layak jika nilai BIP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BIP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini, di mana BIP produksi dan BIP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ya anak-anak ustazah ya. Jadi break even point itu atau BIP itu adalah dalam usaha itu kita tidak rugi tapi tidak untung juga ya anak-anak saya, tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Nah, dikatakan usaha itu layak jika nilai BIP produksinya lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini. Ya, jika nilai BIP produksinya, nah jika nilai penjualan kita itu lebih besar daripada unit yang sedang kita produksi sekarang, ya anak-anak ustazah, nah itu baru dikatakan kalau usaha itu layak. Dan BIP harga lebih rendah dari harga yang berlaku saat ini ya anak-anak ustazah. Seperti ustazah bilang tadi, rumus BIP adalah total produksi per harga penjualan ya, total produksi per harga penjualan. Nah anak-anak ustazah, apa fungsinya atau apa gunanya analisis BIP ini? Yaitu untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha, atau sebagai penentu batas pengembalian modal. Nah, jadi perencanaan kita itu betul-betul terukur dan terarah ya anak-anak ustazah ya. Nah, kita jadi tahu bisa mengumpulkan anak dalam sekian bulan bisa mengembalikan modal yang anak pinjam atau modal yang kita pakai untuk membuat usaha ini. Nah, itu gunanya analisis BIP tadi. Nah, produksi minimal suatu kegiatan usaha harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak menderita kerugian. Nah, BIP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba, tidak menderita kerugian seperti ustazah bilang tadi ya. Nah, di sini ada contoh ya anak-anak ya untuk penghitungan BIP-nya. Kita ambil dari contoh produksi spray spray aerator kemarin ya sebagai contoh perhitungan BIP, karena kemarin kita di bab ini yang kita produksi adalah alat spray aerator untuk pembuatan warna
indigo, warna alam indigo. Nah, sekarang kita analisis dulu berdasarkan contoh kita kemarin. Biaya produksi zat warna alam indigo meliputi biaya investasi, ya, di dalam situ ada biaya investasi, ada biaya tidak tetapnya, dan ada biaya operasionalnya. Nah, yang masuk ke dalam biaya investasi adalah biaya modal awal kita, ya, modal kita, biaya tidak tetap, dan biaya operasional. Nah, analisis usaha produksi zat alam indigo disusun untuk mengetahui gambaran ekonomi mengenai usaha yang akan diwujudkan. Analisis usaha pembuatan warna alam indigo menggunakan asumsi bahwa pertama, alat spray aerator dapat digunakan selama 3 tahun. Nah, oleh sebab itu biaya tetap yang digunakan merupakan biaya penyusutan per tahun dengan pola penyusutan tetap. Harga alat spray aerator baru sekitar 3 juta rupiah, ya anak-anak, ya. Nah, terus lahan yang digunakan 400 meter persegi dengan sistem sewa 1 tahun. Nah, ya anak-anak ustazah, ya, komponen biaya lahan dihitung sesuai dengan masa produksi. Jadi semua biaya, ya. Dan yang C itu tenaga kerja yang digunakan 1 orang. Nah, upah perharinya 50.000, ya anak-anak ustazah. Terus D, siklus produksi disesuaikan dengan masa panen daun nila, yaitu 3 bulan sekali. Nah, daun nila adalah daun yang akan kita buat jadi bahan utama warna indigo tadi, ya. Nah, proses produksi memerlukan waktu 60 hari sampai menghasilkan pasta. Nah, produksi dilakukan di gedung milik sendiri sehingga dalam kasus ini tidak dinyatakan sebagai bagian dari komponen biaya. Jadi di bagian ini biayanya bisa kita cut, ya. Terus F, ember kapasitas 100 liter dikenakan sebanyak 2 buah dengan harga masing-masing 100.000. Jadi ada 200.000, ya anak-anak ustazah. Nah, selanjutnya keranjang, kita kemarin memakai keranjang perendaman, ya anak-anak ustazah, digunakan 2 buah, masing-masing harganya 50.000, ya. Terus yang berikutnya ember dan keranjang perendaman dapat digunakan selama 2 tahun. Nah, jadi itu sudah dihitung untuk 2 tahun ke depan. Nah, harga pasta zat indigo di pasaran sangat beragam dan pada analisis ini gunakan angka rata-rata yaitu 50.000 per kilo. Jadi nanti untuk ini kita hasil penjualan kita, hasil produksi kita, ya, harga penjualan. Nah, tadi total biaya semua di per harga penjualan ini nanti maka dapat BIP. Nah, selanjutnya kita analisis lagi komponen biaya suatu proses produksi selama 3 bulan. Dah anak-anak ustazah, ya. Apa saja yang termasuk ke dalam dana investasi? Di sini ada sewa tanah per tahun 400 meter sekitar 3 juta. Alat spray aerator juga sekitar 3 juta. Ember perendaman 100.000 kali 2 ada 200.000, ya anak-anak ustazah. Terus ada keranjang pengendapan 50.000 dikali 2 100.000. Jadi total dana investasi di sini adalah 3.600.000. Setelah itu ada biaya variabel, ya anak-anak ustazah. Biaya variabel di sini adalah yang termasuk ke dalam situ harga pokok bahan yaitu harga nila 300 kilo, yaitu masing-masing kilonya 1.000. Jadi ada sekitar 300.000 harga mentah daun nilainya, ya anak-anak ustazah. Terus lanjut tenaga kerja, ya 6 hok berarti 50.000 dikali 50 dikali 2 tahun berarti sekitar 3 juta, 2 bulan, ya. 6 ini 3 juta. Terus kapur tohor, kita membutuhkan kapur, ya anak-anak ustazah, 9 kilo, per kilonya 1.000 jadi 9.000. Nah, total biaya variabel di sini anak-anak ustazah ada 609.000 rupiah. Nah, selanjutnya setelah biaya investasi dan biaya variabel kita hitung biaya penyusutan. Nah, di biaya penyusutan anak-anak ustazah di situ ada sewa lahan. Nah, berapa sewa lahan? 75.000. Kita penyusutannya, ya. Terus penyusutan alat spray aerator kita di situ 250.000. Terus penyusutan ember ada 50.000 dan penyusutan keranjang perendaman ada 25.000. Jadi total biaya penyusutannya adalah 400.000. Biaya tetap penyusutannya setiap bulannya ada 400.000. Nah, biaya produksi. Nah, ini dia biaya tidak tetap atau variable cost yaitu sekitar 609.000 rupiah. Nah, biaya sewa dan penyusutan yaitu sekitar 400.000. Nah, total biaya produksi ada 1.009.000 rupiah.
Setelah itu anak-anak ustazah masuk ke produksi zat warna alam indigo. Pastanya 50 kilo. Kita dapat hasilnya 50 kilo ya, dari kita memakai daun nila 300 kilo tadi, akan kita dapatkan pasta sekitar lebih kurang 50 kilo. Nah, masing-masingnya per kilo 40.000, jadi ada 2 juta. Nah, total pendapatan kita ada 2 juta. Nah, keuntungan dari mana kita dapat keuntungan, yaitu total penghasilan kurang biaya produksi. Nah, keuntungan kita di sini penghasilan kita di sini ada 2 juta. Nah, biaya produksi kita setelah kita jumlahkan tadi mulai dari biaya investasi, variabel ke biaya penyusutan ada Rp1.009.000. Jadi keuntungan kita di sini anak-anak ustazah ada Rp991.000. Nah, ya anak-anak ustazah, kita sudah dapat keuntungan. Sekarang kita tinggal menghitung BIP-nya, biaya break even point-nya. Nah, rumusnya pertama ustazah sudah bilang tadi, rumus dari BIP produksi adalah total biaya dikurang harga penjualan. Nah, BIP harga adalah total biaya dikurang harga penjualan. BIP produksi, berapa biaya produksi kita? Sekitar Rp1.009.000 dikurang 40.000. 40.000 harga pastanya, per kilonya 40.000, jadi sekitar 25,23%. Ya anak-anak ustazah, jadi harga BIP harga adalah total biaya per harga penjualan, yaitu 1.009.000 per 50.000 menjadi 20.180 ribu ya. Nah, anak-anak ustazah, dari itu penjelasan singkat tadi, perhitungan BIP produksi dan harga, diketahui bahwa titik impas usaha pembuatan zat warna indigo dicapai ketika produksi pasta mencapai 25,23 kilo atau harga pasta indigo sebesar Rp20.180 per kilonya. Nah, produksi di atas 25,23 kilo dan harga di atas Rp20.180 pada tiap kali periode produksi adalah keuntungannya. Jadi kita untung dalam memproduksi pasta warna alam indigo. Itu secara singkat ya anak-anak ya, penghitungan break even point ya. Baik, ini dia. Oke. Ustazah harap anak-anak ustazah memahami cara menghitung break even point tadi, titik impas tadi, yaitu titik yaitu keuntungan dan kerugian suatu usaha. Nah, usaha yang kita ambil di sini apa tadi anak-anak ustazah? Pembuatan warna indigo menggunakan alat spray aerator. Nah, lanjut anak-anak ustazah, selanjutnya kita masuk strategi promosi usaha sistem teknik ya. Strategi promosi usaha sistem teknik. Nah, anak-anak ustazah, pemasaran produk peralatan sistem teknik tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk dan pendistribusian produk semata, tetapi terkait pula dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen. Nah, mengkomunikasikannya itu maksudnya menginfokan, mempromosikan ya anak-anak ustazah. Nah, untuk mengkomunikasikan produk ini perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi atau strategi penjualan yang terdiri dari 4 komponen. Nah, apa saja? Nah, ini ada bagiannya, anak-anak ustazah bisa perhatikan. Strategi promosi itu terdiri dari 4 komponen ya. Yang pertama, promosi penjualan, publisitas, penjualan tatap muka dan periklanan. Nah, ini dia 4 komponen yang di dalam strategi promosi. Ya. Nah, strategi promosi ini juga mempunyai tujuan ya anak-anak ustazah ya. Apa saja tujuannya? Yaitu memberikan daya tarik khusus bagi pelanggan. Nah, kenapa kita mengadakan promosi? Biar konsumen tertarik dengan produk kita.
Nah, yang kedua yaitu untuk meningkatkan angka penjualan. Itu yang kita harapkan. Setelah kita berpromosi, kita berharap orang tertarik dengan produk kita, maka angka penjualan di usaha kita juga meningkat. Nah, kalau sudah meningkat, kita membangun loyalitas konsumen. Nah, macam mana konsumen itu dia tertarik dengan setiap produk kita. Mereka loyal dengan produk-produk kita. Nah, sekarang kita pertama masuk ke manfaat promosi ya anak-anak ustazah. Nah, dalam suatu usaha anak-anak ustazah, promosi itu merupakan hal yang sangat penting ya, harus. Jadi promosi itu kita mau langsung, mau tidak langsung, dan macam-macam alat untuk promosi. Kadang ada yang lewat iklan misalnya, dari mulut ke mulut boleh ya, macam-macam cara berproduksi, misalnya dengan membuat kemarin banner gitu ya kan, atau membuat pamflet kita tempel di mana-mana gitu ya, macam-macam metode orang dalam cara-cara promosi. Nah, promosi perusahaan anak-anak ustazah mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barangnya itu ya, dan tentunya itu sangat berdampak besar terhadap kelangsungan aktivitas suatu usaha tersebut. Nah, manfaat lain dari kegiatan promosi anak-anak ustazah di sini bisa lihat. Yang pertama, kita mengetahui produk yang diinginkan para konsumen ya. Misalnya kita di dalam promosi kita dengar, kita dapat info ternyata konsumen itu suka produk yang lebih begini gitu ya kan. Nah, kita bisa menyelesaikan produk kita karena kita menarik minat konsumen. Nah, terus yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan produk. Nah, ya, setelah promosi kita tahu seberapa besar konsumen itu membutuhkan produk kita. Nah, yang C itu mengetahui cara pengenalan penyampaian produk hingga ke konsumen. Ya anak-anak ustazah ya, dengan adanya promosi tadi kita mengetahui cara mengenalkan atau menyampaikan produk kita ke konsumen. Selanjutnya, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran, mengetahui strategi promosi yang tepat pada para konsumen, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya, terus menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Nah, dengan adanya promosi yang sering tercipta tuh image sebuah produk ya anak-anak ustazah ya. Oke, selanjutnya setelah manfaat produksi, kita masuk ke sasaran produksi. Nah, salah satu hal yang diperhatikan sebelum melakukan promosi adalah anak-anak ustazah, yaitu menentukan sasaran promosi dengan tujuan promosi agar promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar. Nah, ya anak-anak ustazah, jadi kita tahu siapa ini sasaran kita untuk promosi ini dan apa tujuan kita melakukan promosi ini. Ya. Nah, berarti kita sudah tahu target pasar kita. Misalnya Anti akan membuat produk untuk kaum muda, misalnya baju-baju gamis untuk anak muda, bukan untuk ibu-ibu misalnya. Jadi Anti sudah tahu sasaran promosinya adalah anak-anak muda, anak-anak kuliah misalnya, atau anak-anak yang sedang SMA gitu, remaja-remaja SMA atau anak-anak kuliah. Nah, tujuan Anti promosi gitu. Nah, tujuannya ingin mereka mengenal produk yang Anti buat. Nah, dengan target pasar apa tadi? Nah, gitu kita sudah tahu ya anak-anak ustazah ya, sebelum melakukan promosi. Nah, hal itu. Nah, ada tahap-tahapnya yang harus kita pahami sebelum menentukan sasaran promosi. Yang pertama adalah anak-anak ustazah, tentukan target promosi. Ya, kita tentukan dulu siapa target kita. Sebelum kita melakukan promosi ada tahapnya. Pertama, menentukan target promosi, target pasarnya, menentukan target pasar ya.
Setelah dapat target pasar, yang kedua tentukan tujuan promosi kita. Setelah itu buat isi pesan yang menarik. Nah, jadi di dalam promosi itu kita juga menyampaikan tulisan-tulisan misalnya, atau di pamflet-pamflet atau di brosur-brosur. Nah, buat isi pesan yang menarik. Jadi orang tertarik dengan melihat kata-kata kita di brosur tadi, misalnya orang sudah tertarik. Nah, yang keempat, pilih sarana promosinya. Sarananya mau seperti apa gitu ya kan? Apakah anak-anak ustazah akan berdiri di pinggir jalan memberikan brosur satu-satu terhadap orang yang lalu lalang? Terserah ya kan? Atau anti cukup berpromosi dengan membuat banner di depan usaha anti juga bisa misalnya ya kan, atau anti membuat iklan, misalnya iklan di grup sosmed juga bisa. Nah, tergantung sarana promosi yang kita pakai. Nah, selanjutnya buat anggaran promosi ya anak-anak ustazah. Dalam promosi ini kita juga mengeluarkan dana, ada namanya anggaran promosi. Nah, itu jangan dilupakan. Nah, itu tadi tentang strategi promosi usaha sistem teknik. Semoga anak-anak ustazah paham. Kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan ke ustazah ya. Nah, lanjut kita ke laporan kegiatan pembuatan produk sistem teknik. Nah, anak-anak ustazah di dalam satu kegiatan, entah itu kegiatan usaha atau kegiatan anti di organisasi atau kegiatan anti di dalam membuat tugas sekolah, biasanya selalu ada laporan kegiatan. Apa fungsi laporan kegiatan? Yaitu menyampaikan informasi tentang maju mundurnya usaha kita ini ya, sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dengan pihak yang diberi laporan. Begitu juga anti di dalam organisasi, misalnya di dalam OSIS. Setiap OSIS membuat kegiatan ya kan, pasti ada laporan ke pihak penasehat OSISnya ya kan. Anak-anak ustazah yang aktif di OSIS biasanya tahu. Nah, apa fungsinya? Untuk menyampaikan informasi dari yang melaporkan kepada pihak yang diberi laporan. Nah, kalau di dalam usaha ini anak ustazah, seorang pimpinan perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaan dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha yang diberikan oleh bawahannya tadi. Nah, dalam membuat laporan anak-anak ustazah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya harus relevan, harus sesuai kenyataan ya anak-anak ustazah ya. Laporannya tidak mengada-ngada. Terus harus mudah dimengerti. Nah, harus dapat diuji. Kalau sudah relevan, insya Allah bisa diuji. Netral ya anak-anak ustazah, tepat waktu. Nah, jangan sampai buat usaha tahun ini laporannya tahun depan, kan tidak tepat waktu. Nah, daya bandingnya lengkap, bayar banding dan lengkap. Ya, itu tadi syarat-syaratnya harus relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap. Nah, setelah itu anak-anak ustazah, ternyata laporan itu dapat dibedakan menjadi beberapa ya. Bukan cuma satu, ternyata ada beberapa buah laporan. Yang pertama kita akan pelajari laporan laba rugi. Nah, apa isinya? Yaitu isinya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Nah, laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Jadi pimpinannya selalu mendapatkan laporan laba rugi dalam 1 tahun, periode akuntansi namanya ya anak-anak ustazahnya. Itu ada laporan pendapatan dan beban usahanya. Nah, yang kedua ada laporan perubahan modal. Nah, laporan ini menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha pada periode tersebut. Nah, jadi ada yang misalnya mendadak tidak harus menunggu satu akuntansi atau 1 tahun usaha berjalan. Nah, ini ada namanya laporan perubahan modal. Setelah itu ada neraca. Apa itu? Yaitu daftar memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Nah, neracanya ya anak-anak ustazah ya. Selanjutnya ada laporan arus kas ya, yaitu cash flow.
yaitu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya. Nah, ini jenis-jenis laporan dengan syarat laporan tadi harus relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu dan daya banding dan lengkap. Nah, intinya berdasarkan laporan ini si pimpinan usaha, pimpinan perusahaan akan tahu dia keadaan perusahaannya di saat itu. Oh, ternyata usaha saya sedang maju. Oh, ternyata usaha saya jalan di tempat. Mereka cukup melihat dari laporan dan tidak harus setiap hari mereka turun ke bidang produksi atau ikut memasarkan atau promosi. Tidak, mereka cukup menerima laporan-laporan dari setiap bidangnya. Misalnya dari bidang promosi, dari bidang produksi, ya mereka cukup mendapatkan laporan-laporan ini. Ya, anak-anak ustazah ya, paham ya? Baik, selesai materi kita di sistem teknik anak-anak ustazah. Kalau memang ada yang kurang Ananda pahami, silahkan tanyakan, nanti ustazah jawab insyaallah ya. Nah, kemarin dari tugas ada beberapa orang yang sudah mengumpulkan tugas. Alat sistem teknik yang ustazah maksud di sini adalah alatnya ya Ananda ya, bukan hasilnya. Kemarin ada yang mengirimkan tugas hasil sistem teknik, misalnya ada kentang kentang iris katanya ya kan, ada saus gitu. Nah, yang ustazah minta di sini adalah alat, misalnya ada contoh pengiris bawang. Nah, pengiris bawang, manualnya orang mengiris bawang itu adalah menggunakan pisau dengan menggunakan tangan mereka langsung. Nah, dengan adanya sistem teknik cukup dengan alat kita tinggal putar, bawang yang kita iris tadi sudah keluar berupa irisan. Kita masukkan bawang masih bulat atau bongkahan, keluar dengan irisan. Jadi intinya mempermudah pekerjaan si pengiris bawang. Nah, itu namanya sistem teknik yang ada di rumah tangga atau di sekitar anak-anak ustazah. Jadi yang ustazah minta adalah alatnya ya anak-anak ustazah ya. Nah, bagi yang kemarin merasa tidak membuat seperti itu, boleh diulangi tugasnya ya. Kalau ingin nilai yang lebih sempurna, ustazah masih terima. Nah, tapi bagi yang pengulangan, nah kalau pengumpulan tetap jam 12, lewat jam 12 tidak usah dikirim lagi ya anak-anak ustazah ya. Ustazah sudah kasih waktu 1 minggu. Jadi kalau tidak mengumpul juga berarti anti yang bermudah-mudah di dalam tugas, mudah-mudah tidak mengumpulkan tugas. Baik anak-anak ustazah, setelah kita mempelajari sistem teknik, kita akan masuk ke yang namanya budidaya. Nah, untuk budidaya di semester pertama ini anak-anak ustazah, kita masuk ke pembenihan ikan konsumsi. Nah, kita masuk ke pembenihan ikan konsumsi. Silahkan anak-anak ustazah coba-coba cari informasi tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Nah, jadi waktu penyampaian materi anak-anak ustazah sudah tidak terlalu bingung. Oke anak-anak ustazah, baiklah kita cukupkan hari ini sampai di sini. Ingat pengumpulan tugas maksimal jam 12. Lewat jam 12 ustazah tidak terima kecuali bagi yang memperbaiki ya. Ada yang beberapa mengirim yang seperti ustazah bilang tadi, ustazah meminta alat berserta hasil, malah cuma yang dikirimkan hasilnya ya anak-anak ustazah. Baik anak-anak ustazah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.